Ini adalah vlog pertama keluarga kami. Jadi kali ini aku ingin membahas atau berbagi cerita atau sharing tentang pemakaian Clody diaper, popok kain selama sebulan untuk anak ketiga. Ini bukan kali pertama aku mencoba berklodi. Udah aku coba mulai dari anak pertama, tapi nggak bisa konsisten karena aku pikir ribet gitu. Tiap hari harus cuci, tiap hari harus cuci jemur, sedangkan pada saat itu aku masih kuliah. Tapi ternyata setelah aku jalanin berklodi selama sebulan untuk anak ketigaku ini, keribetan itu tuh ya nggak seberapa sama dampak yang lain, kayak dampak lingkungan. Aku udah nggak lagi buang pospak, popok sekali pakai, lebih ekonomis karena menurutku itu investasi ya, walaupun untuk pembelian pertama cukup menguras kantong. Pada awalnya aku cuma membeli 3 cover Clody dan 5 insert. Itu bisa aku gunain setiap hari, meskipun untuk malam harinya aku memakai pospak gitu. Untuk anakku ya, untuk anakku yang ketiga. Ini anakku lagi tidur yang ketiga, namanya Jagan. Oh, ini Hara, ini Gendis. Halo semuanya. Jadi waktu awal hanya punya 3 cover minggu pertama ya, punya 3 cover dan 5 insert. Itu aku caranya setiap udah dipakai, selesai pakai 4 jam setelah pemakaian udah penuh ya walaupun sebenarnya bisa 6 jam daya serap, tapi aku baca-baca di artikel itu lebih baik maksimal 4 jam dipakainya. Jadi langsung dicuci, langsung jemur. Minggu pertama tuh bisa, selanjutnya minggu kedua beli lagi 3 cover lagi, terus beberapa insert lagi, sampai aku punya ini juga beberapa merek karena aku baru pertama kali mau fokus full berklodi untuk anakku, anak ketigaku. Dan 3 merek yang aku coba itu jadi merek Babyland, merek Ningrat, sama merek Sobi. Kita lanjut. Anakku udah pada main semua, tinggal aku dan jaga di rumah. Yang pertama aku akan membahas Clody merek Babyland. Clody itu ada 4 tipe ya teman-teman. Jadi ada pocket diaper, ada diaper cover, popok tali. Popok tali itu yang kita pakein ke bayi waktu baru lahir, sama pull up pant. Merek Babyland ini untuk outernya sendiri itu bahannya pull up waterproof, full waterproof. Maaf, bukan pull up ya, tapi full waterproof. Rasanya sih emang halus, bagus, jahitannya juga rapi. Di bagian untuk yang ketemu paha ini jahitannya kecil, bisa dilihat ya. Kalau innernya itu bahannya fleece, micro fleece, lembut kayak selimut. Nah, di sini ada kantong buat masukin insertnya. Ada 2 snap yang bagian bawah untuk mengecilkan. Jadi dari newborn udah bisa pakai sampai 15 kilo untuk paling kecil. Jadi kalau merek Babyland tuh kayak gini penampakannya. Ini masih ada tambahan snap kalau kurang kecil. Jadi biasanya kalau dipakai buat newborn ya, cuman kalau nggak ada leg gazette atau inner gazette-nya, aku rasa masih bocor karena waktu baby aku pup itu pupnya masih sampai ke sini walaupun udah aku pakein liner. Liner itu adalah kain tambahan sebelum si Clody ini menyentuh pantat bayi. Benar ya, anak aku bangun. Oke, nah ini anak aku yang ketiga baru bangun tidur. Jadi ini dia pakai Clody yang merek Babyland. Oke, anak udah tidur lagi. Kita lanjut ya. Jadi Babyland ini harganya 50 ribuan, itu udah dapet insert microfiber kayak gini. Kalau pengalamanku nih cepet kering kalau dijemur. Nampungnya lumayan banyak ya, karena 4 jam tuh masih kondisi dalam Clody-nya tuh masih kering.
masih tetap stay dry. Nah selain itu aku juga beli insert bambunya merek Babyland kayak gini. Kalau yang insert terbuat dari bambu charcoal ini dia lebih nampungnya lebih banyak, juga antibakteri, lebih cocok untuk yang kulitnya sensitif. Di merek Babyland ini paling cuman diplastikin biasa, nggak ada packaging apa-apa, tapi nggak masalah sih ya. Yang penting sebelum kita pakai harus di pre-wash dulu minimal 3 kali. Nah selanjutnya aku akan membahas merek Ningrat yang model snap, Ningrat snap, sama yang pull up pants. Merek snap yang Ningrat ini dia modelnya melengkung, terus juga jahitan di bagian paha ini yang kena paha itu juga jahitannya lebih gede-gede daripada yang merek Babyland tadi kan kecil-kecil ya, ini lebih gede. Ini juga gampang kok bukanya. Secara desain dia beda, walaupun bahannya sama, jadi outernya full waterproof, dalamnya microfleece juga, walaupun microfleece-nya lebih lembut, kalau menurutku lebih lembut dan berwarna. Jadi kalau noda pup tuh apa ya, daripada yang tadi Babyland itu kan putih, jadi kalau kena noda tuh lebih lama hilangnya, walaupun gampang ngebersihinnya kalau kita pakai sabun tertentu ya, sabun untuk lodi. Buat ngecilinnya juga ada 2 cilin, ini sama bisa dipakai dari newborn sampai berat bayi 15 kilo. Babyland tuh ada 3 ya, kalau yang Ningrat ini cuma ada 2. Ukuran yang paling kecil ya teman-teman. Yang merek Ningrat untuk ya covernya sendiri yang snap ini harganya 50.000. Ini cuma covernya aja, belum sama insertnya. Kedua aku bakal bahas yang pull up pants. Jadi dia klodi tapi model bukaan samping. Tetap snap, cuman bukaan samping kayak gini. Snapnya tuh bagian belakang kayak gini, dari samping. Ini kan badan bayi, terus perut di atas, ini di atasnya, ini baru di atas seperti ini. Oke, kebayang ya teman-teman ya. Jadi berat badan 3,5 kilo kalau yang ini sampai gede, sampai 17 kiloan kalau nggak salah. Kalau buat covernya sendiri itu harganya 48.000 belum sama insertnya. Kalau dari pengamatanku, kalau ciri khasnya si Ningrat tuh emang cuma 2 aja snapnya yang buat ngecilin ini. Beda kalau Babyland tadi kan ada 3 ya teman-teman, tuh 2, 3. Kalau yang Ningrat tuh ada 2. Nah, ciri khasnya si Ningrat juga nih, jadi jahitan sampingnya tuh gede, jahitannya gede. Beda sama yang merek Babyland tadi itu kecil-kecil. Nyaman dipakai, tetap kering, stay dry. Microfleece-nya itu full waterproof-nya juga halus. Aku suka motifnya lucu-lucu. Kita beli kalau di merek Ningrat ini tuh packagingnya pouch jaring kayak gini. Jaring ikan. Apa? Jaring ikan. Ya. Kayak jaring ikan. Kayak jaring ikan kata anakku. Ya, jadi kayak gini. Setiap pembeliannya ya. Packagingnya kayak gini. Yang merek Ningrat aku coba beli insertnya yang tipe long bambu. Bahannya itu katun bambu lembut, jadi 2 gini, baru dipakein dimasukin ke klodinya. Walaupun insert yang ini dapat menampung banyak pipis, banyak cairan, tapi waktu kita cuci dan dijemur itu keringnya lumayan lama daripada insert bambu yang merek Babyland. Yang kedua aku coba beli insert Ningrat yang tipe stay dry. Jadi ada beberapa layer ya, yang ini
microfiber, yang ini micro fleece. Dalamnya ini ada lagi, kalau nggak salah ada 2 layer lagi microfibernya. Jadi dia dapat menampung banyak pipis juga dan tetap kering, tetap stay dry di sini, lembut gitu. Aku juga coba beli linernya merek Ningrat. Jadi liner tuh kain tambahan. Ini kan si klodinya nih, ini di atasnya. Baby kita pup itu kotoran pupnya tuh cuman di sini aja, jadi tinggal kita ambil, tetap dipakai lagi. Dan terakhir aku membahas merek Sobi. Ada beberapa tipe yang aku beli. Oke, yang pertama Sobi Minky Snap, namanya Minky Snap karena outernya ini bahannya minky, namanya minky ya. Jadi full bludru, bahannya tuh kayak kain bludru tapi dia tetap waterproof. Nah, lucunya lagi kalau Sobi tuh snapnya tuh warna-warni kayak pelangi nih, kelihatan kan, kayak pelangi kan. Nah, dalamnya itu kalau yang Sobi Minky Snap micro fleece bambu, jadi dia sama fleece tapi ada lapisan bambunya, bambu charcoalnya gitu. Nah, kalau Minky itu ada inner gazetnya, jadi gazetnya tuh inner di dalamnya, jahitan tambahan. Jadi supaya kalau si baby gerak-gerak itu nggak bocor samping untuk masukin insertnya. Snap ini harganya 60 ribuan, udah dapet 2 insert microfiber nih. Jadi microfibernya tuh warnanya juga abu-abu, aku juga suka banget. Microfiber tuh bahannya kayak handuk gitu loh, ya kan. Nah, ciri khasnya si insert Sobi itu pasti ada snapnya di sini. Jadi untuk dimasukin ke bagian dalam si klodi. Nah, ini kan, ini kan snap yang luar. Nah, di sini ada satu snap nih. Nah, ini untuk masangin si insertnya di dalam. Jadi biar insertnya juga nggak geser-geser. Ini kenapa snapnya warna-warni, supaya kita bisa memperkirakan, biar bisa sama gitu. Oh, ini ungu ketemu ungu gitu, biar nggak nggak salah, nggak mesti harus ngitung ini yang ketiga apa yang keempat snapnya gitu. Jadi udah pakai visual warna, kita mempermudahkan kita untuk masangin klodi ke anak. Dan ini bisa lebih kecil lagi ya teman-teman. Ini ada tambahan snap. Oke, yang kedua aku bakal bahas Sobi Snap bambu charcoal. Ternyata sendiri bahannya full waterproof. Secara desain kalau aku perhatiin, desainnya si Sobi itu hampir sama ya. Yang Minky Snap sama Sobi Snap, yang Minky sama yang Sobi Snap biasa. Ini bahannya yang full waterproof. Nah, perbedaannya dia itu ada leg gazetnya. Ini ada tambahan jahitan tambahan full waterproof di sini untuk mencegah bocor samping. Nah, dalamnya kayak gini. Nah, dalamnya beda ya. Dalamnya beda. Jadi ini yang leg gazet. Kalau yang tadi kan jahitan di dalam itu inner gazet. Kalau ini leg gazet. Tipe pocket diaper ya. Dia kita harus masukin insert dalamnya untuk menampung pipis. Sobi Snap bambu charcoal ini harganya 80.000, itu udah dapet satu insert bambu. Jadi insertnya kayak gini. Ini ada 5 layer ya. Jadi 2 bambu charcoal, 2 lapisan. Yang di dalamnya ada 3 layer microfiber. Kalau dibandingin sama insertnya bambu Babyland yang abu-abu juga tadi, ini teksturnya lebih lembut. Kalau menurutku lebih lembut, cepat keringnya juga bagus. Dan seperti biasa ada snapnya di sini untuk dimasukin ke klodinya, untuk di snapin biar nggak geser-geser. Terakhir ini Sobi Overnight, namanya tipe Sobi Overnight. Jadi klodi untuk malam hari. Overnight itu bukan pocket diaper, tapi cover diaper. Jadi gini.
aku dapat paling murah tuh 80 ribuan. Biasanya ada yang jual sampai 95 ribu, ada yang 105 ribu, ada yang 115, macam-macam. Tapi aku dapat paling murah tuh 85 ribuan. Nanti aku kasih link di caption ya teman-teman. Itu udah termasuk sama insertnya nih. Jadi insert overnet tuh kayak gini, ada 9 layer. Aku buka dulu snapnya. Oke, ada 3, cuman ada 3 ya, tapi kalau dirasain tuh ada 9 layer. Jadi yang ini katun bambu, ini bambu charcoal. Terus ini yang kena pantat bayi, harus dilipat dulu, tidak bergeser. Nah, emang agak bulky kalau dipakai, cuman baby nyaman-nyaman aja selama makainya, dan bisa 10 jam pemakaian, dan dia tetap stay dry dan nggak bocor. Dia ada leg gasetnya di sini, jahitan samping untuk mencegah bocor samping. Si Sobi Overnight ini aku punya 2 teman-teman. Nggak aku pakai cuma malam hari aja, kadang aku pakai buat siang hari kalau bepergian. Juga aku pakai kalau ini kan lumayan lama keringnya, bisa 1,5 hari kalau cuma mengandalkan sinar matahari, 1,5 hari. Jadi sehari full dijemur, besok pagi setengah hari lagi dijemur, baru dia benar-benar kering. Covernya tuh kan cepet kering. Tetap aku pakai dengan insert yang lain, insert Sobi yang lain yang ada snapnya. Bisa dipakai buat insert yang lain nih. Nah, ini. Karena dia modelnya diaper cover. Tips yang menarik juga, kalau alangkah baiknya mending sekalian beli yang overnight buat keseharian, karena kita cuman gonta-ganti si insertnya aja. Ini bukan aku ngarang ya, tapi emang si Sobi Diaper aku lihat di highlight Instagramnya Sobi Diaper tuh emang ada tipsnya. Kalau emang dananya masih minim, mending langsung beli yang overnight aja, tapi ekstra insertnya, covernya ini bisa dipakai 3 kalian, tinggal kita bersihin aja bagian yang dalamnya ini pakai tisu basah kayak gitu. Nah, kalau secara desain Sobi Overnight tuh lebih beda. Ya, ada lengkungannya di sini. Sobi itu packagingnya tuh zipper lock, pouch zipper lock kayak gini, bisa dibuka tutup. Kelebihannya bisa kita pakai, kita bawa kalau kita bepergian, misalkan kita harus ganti klodinya kan basah, kita bisa masukin ke pocket zipper locknya ini gitu. Nah, oke, itu sekilas review dari aku tentang sebulan pemakaian berklodi, anakku berklodi. Tidak ada nggak ada ruam, karena aku makainya cuma 4 jam sekali aku ganti. Sebenarnya kan ada beberapa yang ini bisa tahan 6 jam, bisa 8 jam, tapi aku kasih tahu ya teman-teman, sekali lagi kalau pakai klodi itu maksimal 4 jam aja. Kecuali yang aku pakai ini yang Sobi Overnight itu ya, belum ada kesulitan yang berarti, walaupun setiap hari aku harus cuci jemur. Menyenangkan, ekonomis, praktis, ramah lingkungan. Ya itu sih yang aku rasain. Baru 3 merek klodi tadi yang bisa aku bahas. Selanjutnya aku pengen nge-share tentang cara perawatan klodi, cara mencucinya, cara menjemurnya. Jadi tunggu videoku selanjutnya. Bye.